Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah video ketiga dan sekaligus yang terakhir dari seri review hukum Islam di Indonesia bersama saya, Andrea Alif Aulia dari program studi hukum keluarga UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Video kali ini kita akan membahas tentang kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu sebuah kodifikasi hukum Islam yang menjadi pedoman resmi pengadilan agama di seluruh Indonesia. Apa itu KHI dan mengapa lahir kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI? Ditetapkan melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Bayangkan sebelum KHI lahir, para hakim di pengadilan agama menggunakan berbagai kitab fikih klasik dari berbagai mazhab. Akibatnya, satu perkara yang sama itu bisa diputuskan secara berbeda di pengadilan yang berbeda. Tidak ada kepastian hukum. Nah, jadi KHI hadir untuk menyatukan rujukan itu. Ia menjadi semacam fikih Indonesia. Jadi KHI sama dengan fikih Indonesia. Kodifikasi hukum Islam yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai syariah. KHI terdiri dari 3 buku besar: buku perkawinan, buku kewarisan, dan buku perwakafan. Buku 1 mengatur hukum perkawinan secara sangat rinci, lebih detail dari UU Perkawinan 1974. KHI mengatur syarat dan rukun nikah sesuai fikih Islam. Ada calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Mahar wajib disebutkan jenis dan jumlahnya. Lalu soal perceraian, KHI menegaskan talak hanya sah jika diikrarkan di depan sidang pengadilan agama. Istri yang dicerai berhak atas mut'ah, pemberian perpisahan sebagai bentuk penghargaan, dan nafkah iddah selama masa tunggu. Untuk hak asuh anak di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya. Di atas itu si anak berhak memilih sendiri. Itu dia isi buku 1. Lalu buku 2. Apa saya isi buku 2? Buku 2 mengatur hukum kewarisan. Siapa saja ahli warisnya, berapa bagiannya, semuanya diatur berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis yang sudah dikodifikasikan. Ada 2 mekanisme penting. Pertama, aul. Ketika total bagian ahli waris melebihi harta, maka bagian masing-masing dikurangi secara proporsional. Dan ra'at. Ketika ada sisa harta yang tidak habis dibagi, dikembalikan ke ahli waris. KHI juga mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat. Lalu buku 3. Buku 3 mengatur tentang perwakafan. Wakaf adalah memisahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan di jalan Allah secara permanen. Ikrar wakaf harus dilakukan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang. Yang menarik, KHI meletakkan dasar bagi wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Wakaf yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. KHI adalah jembatan antara fikih Islam klasik dengan kebutuhan hukum modern Indonesia. Dengan KHI, kepastian hukum bagi umat Islam dalam urusan perkawinan, waris, dan wakaf menjadi jauh lebih terjamin. Nah, dan ini sekaligus menjadi penutup seri review kita. Kita sudah membahas 3 pilar hukum Islam di Indonesia. UU Peradilan Agama yang membangun lembaganya, UU Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan aturan dasarnya, dan KHI yang mengisi detail hukum substantifnya. Ketiganya adalah satu ekosistem yang utuh. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton ketiga video ini. Jika bermanfaat, tolong di like, subscribe, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.